Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Arta JFM. Kembali lagi sahabat. Pada kesempatan kali ini sahabat, saya akan bercerita cara menangani sapi yang lahir secara prematur sahabat. Oke sahabat, disimak video ini akan ada poin-poin penting, entah itu di tengah ataupun di akhir video ini. Oke sahabat, pada pengalaman saya pada tahun 2023 itu saya mendapatkan satu ekor indukan yang disitu indukan itu sudah terindikasi bahwasanya hamil muda sahabat. Jadi masuk di kandang Artesia Farm pada kondisi hamil sahabat. Nah, begitu sudah larut berbulan-bulan itu kondisi hamilnya berbeda dengan sapi-sapi lain sahabat. Kalau sapi-sapi lain itu pada kondisi hamil maka akan ada perubahan signifikan pada bagian tubuhnya. Nah, di situ tidak ada perubahan sama sekali, susunya juga biasa, dari postur tubuh, badan maupun perutnya itu biasa sahabat. Nah, pada suatu ketika sore hari itu waktu mau keberangkatan kita untuk ngambil rumput sahabat. Nah, pada saat kita untuk ngambil rumput itu saya melihat ke kandang bahwasanya sudah mengeluarkan ketuban atau ketuban itu pecah pada bagian kemaluan sapi. Nah, terus saya bergegas langsung ke kandang mencarilah di mana sapi atau pedetnya lahir sahabat. Nggak taunya si pedet itu lahir dengan keadaan prematur sahabat. Jadi pedet itu lahir kecil banget, sekecilnya seperti anak kambing sahabat. Jadi pedet itu lahir tidak ada ininya, tidak ada bobot, bahkan malah persis sekali mirip seperti anak kambing, itu di bawah 3 kilo sahabat. Nah, nanti akan saya sematkan video-videonya, foto-fotonya sahabat, sembari video ini berjalan untuk menjelaskan cara merawat sapi yang prematur. Nah, dari setelah lahiran kita gendong pedet itu, kita bawa, kita lap. Nah, terus habis itu kita deketin induknya. Setelah induknya kita deketin, biasalah sahabat, didilatin dulu untuk lendirnya biar hilang. Setelah itu masuk fase kita buat melatih dia berdiri. Ternyata dengan usia yang berbeda dengan sapi lain, kalau sapi lain itu biasanya 1 hingga 2 jam setelah lahiran sapi akan belajar berdiri. Dan itu tidak sahabat, tidak belajar berdiri, sapinya lemas, terus bobotnya juga berbeda jauh dengan pedet lainnya, malah seperti kambing. Nah, setelah kita prediksi ternyata berarti sapi ini prematur. Kakinya panjang sahabat, badannya gepeng seperti kambing. Nah, setelah kita tahu induknya ini juga susunya nggak bagus sahabat, jadi kantong campuran susu ini udah nggak bagus, rusak. Kita bantu menggunakan susu SGM, karena setahu kami penggunaan susu SGM untuk ternak itu sangatlah bagus, baik, tidak mengakibatkan mencret pada ternak yang masih bayi. Nah, kita gunakanlah susu SGM yang 0 sampai 6 bulan. Kita gunakan SGM sembari nanti kita pagi hari atau sore hari itu meras pada induknya. Jadi kita gujer, jegal induknya, kita perah. Nah, pada usia ke-3 hari sahabat pedet itu sahabat, 3 hari mulai dia ada perubahan, kayak dia kupingnya udah mulai ngadeg-ngadeg, terus kakinya udah mulai bisa agak gerak. Nah, setelah dari itu sahabat, terus kita jojong susu pagi, siang, sore, bahkan malam kita kasih lagi susu biar supaya perubahan cepat sahabat. Setelah berangsur-angsur perubahan sampai di usia 1 bulan, yang bikin kita kaget di usia 1 bulan itu pedet itu kembali lagi berdiri, yang awalnya tidak pernah berdiri selama 1 bulan. Selama 1 bulan pedet itu berada di kayak box keranjang bekas buah yang kita kasih sekam di situ. Kok pas 1 bulan pedet itu berdiri, nah pagi hari itu sudah mulai belajar berjalan. Loh, kita kaget, senang sahabat. Dan alhamdulillahnya setelah bisa berjalan, ada lagi kendala sahabat. Ternyata induknya ini masih mengalami rasa geli pada bagian puting susunya. Jadi pedet itu tatkala akan ngambil susunya itu tidak bisa,
diselentak lagi. Akhirnya muncul satu musibah lagi di situ sahabat. Alhasil dari pedet itu kita papakkan atau kita gendong, kita taruh di bawah induknya. Nah, kaki induknya kita tali panjang 4. Nah, setelah udah mulai terbiasa, bisa kendalanya lagi karena ambing susunya rusak, jelek. Jadi tidak bisa mengeluarkan air ASI untuk pedet. Terpaksa kita sambung ke sapi lain yang memiliki anak. Tapi di situ ada bagusnya sahabat. Dalam artian bagus itu si pedet itu tidak malu atau tidak ragu untuk numpang nyusu ke induk yang lain. Itu ada di umur 1,5 bulan. Setelah dia bisa jalan, bisa seimbangkan tubuh, itu kebetulan nggak lama dari itu indukan lainnya juga beranak. Dan setelah indukan itu beranak, karena warnanya juga sama merah, jadi si pedet yang prematur itu udah bisa jalan, nyari, dan ikutlah nyusu ke induk ke yang lain. Jadi induknya ini udah nggak diambil susunya, fokus makan. Nah, si pedet yang prematur ini ngambil induk sampingnya yang lahirnya 1 bulan setelah pedet itu. Jadi pedet itu umur 1,5 bulan udah bisa jalan. Nah, indukan lain melahirkan lagi. Nah, jadi kayak subsidi silang, susunya itu barengan sahabat. Setelah susunya itu barengan, lama kelamaan terjadilah di situ perubahan yang sangat pesat. Dari tinggi badan, berat badan itu tinggi berat, dan sampai sekarang pun sahabat, di tahun 2024 ini sudah normal seperti pedet biasa sahabat. Bahkan lebih besar lagi bagian badan. Itulah sahabat, kuncinya di sini kita telaten. Setiap detik, setiap waktu kita sering nengok, kita peduli, ditengok, walaupun itu malam dilihat tidur apa enggak. Kalau enggak tidur berarti pertandanya dia lapar, kita kasih susu lagi. Dan itu saya dulu pertama awal itu kita kasih bayi manusia. Itu masih awal. Setelah udah berangsur-angsur sudah agak mulai dewasa, kita untuk membantu susu SGM-nya kita harus beli dot online waktu itu di Shopee yang khusus untuk ngedot sapi. Berbeda karena kayak puting dotnya itu lebih panjang kalau untuk sapi. Kalau untuk kambing pakai yang punya bayi bisa sahabat. Nah, itu sahabat. Jadi kuncinya kita itu telaten, bisa memahami maunya si pedet yang prematur tadi, karena prematur itu butuh yang namanya kehangatan. Jadi di situ kita kasih keranjang buah, kita kasih sekam biar hangat, kita kasih obat nyamuk juga biar supaya enggak ini. Setelah 2 bulan berjalan, susunya juga dia udah mulai nebeng ke induk yang lain, dan di situ tumbuhlah pertumbuhan yang sangat pesat sampai sekarang sahabat. Dan pada akhir-akhirnya sahabat, induknya itu mengalami sakit. Jadi sapi itu induknya mengalami mencret yang tidak kunjung sembuh atau diare terus menerus, makannya kurang, diare sampai dia kurus. Kita kasih perlakuan obat buah mengkudu, obat cacing, itu tidak mengeluarkan efek tanda apapun sahabat. Dan akhirnya induknya yang prematur itu mengalami lumpuh, tidak kuat berdiri karena mencret semua seratnya itu nggak ada, atau diare terus hampir 2 minggu tidak bisa berdiri. Dan daripada kita kasihan ngelihat sapi itu, karena induknya itu udah tua sahabat, udah umur, kita potong sahabat. Dan tatkala sudah dipotong, disitulah kita ngerti kejanggalannya. Ternyata pada induknya itu sudah terjangkit yang namanya cacing hati sahabat. Makanya waspada buat peternak-peternak, bahwasanya cacing hati juga sangat berbahaya bagi ternak kita. Makanya mulai di situ kita terapkan untuk lebih awal atau lebih disiplin untuk memberikan obat cacing selama 3 bulan sekali. Dan di sini saya sangat anjurkan pembelian obat cacing itu harus yang spektrumnya luas, bukan hanya untuk cacing di pencernaan, tapi juga ada juga yang spektrum luasnya ke cacing hati juga. Jadi setelah kita kasih minum obat cacing, itu dari hati juga kena, dari perut juga kena. Itu yang dinamakan spektrum luas. Nah,
pemberian obat cacing yang benar sahabat itu kalau bisa pagi hari sebelum perut itu diisi oleh rumput atau makanan sapi. Itu sahabat, apabila ada yang dipertanyakan tatkala soal pemeliharaan sapi prematur, bisa sahabat langsung komentar ataupun bertanya apa keluhan panjenengan, karena semua yang sudah saya alami di dunia peternakan khususnya di breeding, karena pakem di kandang RTJ Farm itu pakemnya di breeding, budidaya, perkembangbiakan sapi. Jadi disitulah banyak yang mengalami fase-fase dan di setiap fase itu pasti ada yang namanya hikmah, bahwasanya untuk ke depan kita harus begini. Setiap ada satu fase kegagalan seperti tadi sahabat, itu di situ kita jadikan patokan untuk bahwasanya ke depannya kita lebih lagi berhati-hati. Dan di step by step saya akan selalu bercerita dan berbagi ilmu untuk sesama peternak, agar semua peternak-peternak di Indonesia ini tidak lagi kurangnya ilmu pengetahuan. Jadi di sini saya juga sama-sama belajar, kita sama-sama belajar. Apabila saya ada yang nggak tahu, bisa dilemparkan di kolom komentar untuk menambahkan ilmu ke saya. Oke sahabat, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.